Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya kami dari tim Saham Gorengan mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya untuk kita live pembelajaran yang sebelum-sebelumnya selalu pembahasan ya. Seperti itu. Oke, seperti di minggu lalu saya informasikan kita akan mencoba mengkombinasi indikator momentum, support resisten, dan moving average. Oke. Nah, yang harus benar-benar kita pahami di sini antara momentum ya dan moving average itu uh, termasuk atau kelompok apa dalam indikator technical ya. Kalau moving average otomatis dia trend following dan lagging ya, lambat dalam memberikan sinyal. Kemudian untuk momentum ini lebih cepat ya, lebih cepat informasinya daripada trennya. Nah, momentum itu lebih pergerakan sesaat seperti itu ya, bukan sesaat, ya. Sebentar, maksudnya seperti itu. Oke, bagaimana cara mengkombinasinya ya, khususnya dari saya pribadi ya, setup untuk moving average ini khususnya untuk swing pendek ya. 5, 10, 20, 50. Yang 50 ini bisa diganti dengan 40 atau 60. Kalau 20 ini middle Bollinger. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ada yang mau tanyakan dulu dari sini? Boleh. Setup time frame-nya udah jelas ya. Oke, untuk momentum MACD default. Sorry, ini trend following ya kalau MACD, medium term-nya. Kemudian untuk stokastiknya saya menggunakan yang fast. Kemudian CCI-nya default, yaitu time frame 20. Oke, clear dari sini Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ke bagaimana mengkombinasikan atau mencari ya area support atau level entry ya, terutama entry. Oke. Kalau kita lihat contoh atau mau request saham ini, silakan kalau ada yang mau request saham mungkin bisa, boleh. Ada yang mau kita review? Sekalian buat contoh. Apa Bu? MSIN. Oke. MSIN. Nah, oke. MSIN ya. Baik, ada. Kalau kita lihat seperti ini ya. Sekilas ya, Bapak Ibu bisa langsung menyimpulkan nggak kira-kira seperti apa saham MC ini sekilas. Silakan Bu Dian, Bu Upi maupun Pak Edo, silakan. Gimana? Halo, gimana Bapak Ibu? Oke, kemudian sideway atau konsolidasi, Bu Upi? Pak Edo? Oke, memang benar MSIN terlihat sideways seperti ini. Nah, ya kita lihat atau kita buat sebuah horizontal line. Ini areanya ya. Jadi kalau udah seperti ini, Bapak Ibu jangan paksa membeli saham ketika mendekati resisten. Beda ketika breakout resisten ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah,
bagaimana trade dengan saham yang seperti ini. Nah, kalau sideways seperti ini, kita bisa menggunakan momentum. Ya. Yang powerful itu kalau sideways momentum. Oke. Bisa momentum pendeknya atau panjang. Apakah dia udah oversold? Kalau kita belum punya sahamnya ya. Kalau udah oversold, kita tinggal tunggu candlestick-nya mendukung atau ada candle reversal atau belum, seperti itu. Oke. Nah, kalau kondisi terbaru yang ada di sini, ya, ini mendekati resisten. Kemudian di sini ada dua candle yang sinyalnya reversal, pembalikan arah. Jadi kalau sudah punya sahamnya, better seharusnya di area-area level resisten ini, saya kasih dua ya areanya. Jadi area-area ini di sini kisaran di 6.300 sampai dengan 6.475 seharusnya sudah mulai kita lakukan profit taking ya, atau di candle hari ini ya, terakhir ke hari ini ketika udah muncul sinyal pullback ya, pullback itu 3 sampai 5 tick ya. 5 tick itu berarti 5 poin, 3 sampai 5 poin maksud saya. Itu kita sudah mulai profit taking. Karena di sebelumnya, candle sebelumnya di sini kita bisa lihat juga ada sinyal reversal ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kalau belum punya sahamnya bagaimana? Wait and see untuk breakout dari level resisten, terutama di 6475. Dan harus volumenya besar. Itu yang harus digarisbawahi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita mengkombinasikan dengan momentum nih. Momentum sudah masuk pada area jenuh beli. Dan ini area resisten. Otomatis ya, market melihat kondisi seperti ini, mayoritas akan berasumsi atau memiliki pikiran akan melakukan profit taking terlebih dahulu. Ya. Bisa dipahami ya, step-step analisanya yang jelas kita lihat dulu apakah dia lagi trending atau tidak. Trending atau sideways ya. Kalau kita lihat sekilas untuk MSIN dia sideways, kita buat area support resistennya. Kemudian kita combine dengan candlestick plus momentum ya. Sideways ini powerful banget dengan analisa yang momentum baik pendek maupun panjang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini boleh, silakan Bapak Ibu. Bisa diketik, bisa open mic, boleh, silakan. Bu Dian, ada yang mau ditanyakan? Andi. Ya. Belum ada ya Bu ya? Jelas ya berarti ya? Oke, Bu Upi, Pak Ido. Jelas ya? Clear ya? Lihat dia seperti mendatar gitu Pak, mendatar mendekati daerah 0 ya, Apanya ini? di MACD. MACD-nya. Oh ya, betul. Dia mulai turun. Ini ada sinyal dead cross ya di sebelumnya. Saya coba zoom. Nah, di sini ada dead cross. Berarti ini sebenarnya udah ada sinyal awal di sini. Akan ada pembalikan arah di mediumnya. Seperti itu. Ya, di area ini. Jadi hati-hati kalau di sini udah punya sahamnya, setidaknya sudah mulai profit taking. Ya, kalau belum punya sahamnya bagaimana? Ya kita skip dulu. Seperti itu. Oke. Yang baru join Ibu Mulyani ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini support resisten yang umum ya. Kita menggunakan swing low, swing high.
Bagaimana dengan moving average? Oke, saya tambahkan lagi. Nah, di sini terlihat moving average ya. Ternyata di bawah, di area bawah sini ya, di area support ini mulai ada sinyal-sinyal perlawanan ya, terutama ada candle hijau yang pertama. Di sini momentum pendek juga udah mulai di area mendekati atau di area oversold ya. Berarti udah mulai sinyal ada pantulan pendek. Jangan lupa ini momentum pendek, jadi sifatnya dia bukan yang hold terlalu lama Bapak Ibu ya. Jadi naik sudah ada sinyal pullback, sell. Jangan lupa ya. Nanti terlalu asik beli, dapat harga bawah, naik lupa sell ketika udah ada sinyal pullback seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ketika di combine, di sini sudah oversold, momentum pendek. Di sini juga ada moving average 20 ya. Ini 20. Coba saya ganti dulu biar lebih jelas. Nah, yang putih ini yang 20. Ya. Jadi mendekati area moving average yang masih uptrend ya. Moving average garisnya dia masih uptrend. Ada indikator baik momentum pendek maupun panjangnya dia udah mulai oversold. Kita sudah mulai bisa masukkan ke watchlist atau mulai cicil beli ya, buy on weakness. Kalau sudah mulai ada sinyal-sinyal pantulan, tapi kalau masih tertekan seperti ini sifatnya masih speculative buy, masih risknya terlalu tinggi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Jelas ya Bapak Ibu semuanya? Ada yang mau request saham yang lain? Silakan boleh. Apa Bu? Otemas. Nah, oke, Temas ya. Kalau kita perhatikan seperti ini, dia udah mulai ada pantulan ya. Sideway-nya dia memang lebar ya. Kalau kita lihat tadi MACD-nya sideway-nya cukup dekat, kalau ini sideway-nya lebar. Kalau lebar seperti ini bagaimana? Ya. Oke. Jadi area buy-nya sebenarnya kalau ini belum terbentuk Bapak Ibu ya. Di sini semua belum terbentuk seperti ini. Ya. Nah, ini adalah resisten ini yang pernah di breakout, ini menjadi support. Ya. Area supportnya ini. Oke, ini area supportnya yang bisa kita jadikan entry nantinya ya, dengan tambahan informasi momentum seperti apa. Oke. Nah, ketika udah mendekati area seperti ini bisa dimasukkan ke watchlist setidaknya ya. Harganya turun, mendekati. Nah, kita lihat momentumnya. Oke, momentumnya bagaimana? Ini sedang uptrend atau tidak? Pakai moving average. Oke, uptrend. Ya. Uptrend di sini kebetulan ada moving average 50, momentum pendek dan panjang udah oversold. Oke. Bisa dipahami? Selain di area di sini support, ada moving average juga. Oke. Nah, di sini kita tinggal tunggu candle perlawanannya. Sudah muncul candle bullish atau belum, seperti itu ya. Nah, ketika udah mulai muncul bullish, nah kita bisa setidaknya cicil beli ya. Oke, cicil di area-area mendekati 50 ini cut loss di berapa?
seperti yang kami selalu sarankan, kisaran 2-5% dari harga beli ya. Untuk area entry-nya seperti itu. Kemudian untuk saat ini ya, keputusannya bagaimana? Kalau sudah punya, di sini terlihat ada candle reversal ya, muncul candle reversal ketika naik ya, short term. Untuk short term-nya dia mulai terlihat naik dari mana? Kita bisa lihat di sini ada moving average 5 dan 10 mulai up ya. Dan harga mulai di atas moving average 20 meskipun dia masih turun moving average 20. Jadi harus dalam kurang lebih 3 hari ke depan ketika masih menguat di atas moving average 20 ini masih cukup bagus untuk kita hold. Ya. Kalau sudah punya sahamnya. Nah, kapan kita mulai jualan? Ketika udah mulai terlihat berat ya, bertahan di atas moving average 20. Oke. Jelas ya? Ini untuk cerita dari kapan entry, exit-nya ya. Kalau belum punya atau terlambat ikut, kapan entry-nya? Tunggu di moving average 5 dan 10 plus 50 karena ini sangat berdekatan. Oke. Jelas ya? Nah, kenapa tadi saya jelaskan udah mulai harus jualan? Ternyata di sini momentumnya ya, momentum pendek udah jenuh beli dan mulai terlihat bearish ya. Seperti itu. Oke. Jelas ya Bapak Ibu dari sini? Kalau yang mau hold karena momentum panjangnya dia masih terlihat overall bullish dan di atas moving average 20 ini masih oke. Seperti itu. Jadi kalau memang trade plan-nya untuk swing pendek ya kita harus mulai jualan. Tapi kalau yang maunya buy and hold, masih buy and hold, mungkin seperti mungkin Bu Upi ya, biasanya kelihatannya suka buy and hold kalau masih sahamnya terlihat bagus seperti itu. Jadi moving average 20 ini bisa kita jadikan acuan seperti itu. Bisa dipahami ya? Bu Dian, Bu Upi, Pak Edu dan Mulyani. Clear ya? Nah, kalau masih strong up bagaimana? Ya, ada contoh saya perlihatkan. Nah, mungkin ini berkaitan di 2 minggu yang lalu ya tentang penjelasan moving average. Saya ulangi lagi, kalau yang masih strong up ya, contohnya yang ada di sini ya, ketika nanti yang terbaru sini mirip mungkin mirip seperti ini. Ketika strong up seperti ini, Bapak Ibu bisa hold aja. Hold sampai kapan? Mulai jualan? Yang jelas ketika mulai break dari moving average 5, contohnya ada di sini, closingnya udah mulai di bawah moving average 5 dan terlihat ada tekanan yang sangat kuat, lebih baik sudah mulai jualan. Oke. Batas maksimalnya hold adalah sebelum atau persis di area dead cross moving average 5 dan 10. Itu udah maksimal. Ini masih menurut saya masih masih baik hati ya marketnya. Maksudnya yang saya maksud adalah di sini sideways masih ada kesempatan sebenarnya di area ini untuk kita bisa sell ya. Kemudian terjadi dead cross dan tidak ada kesempatan lagi untuk kita jualan di hari-hari berikutnya. Bisa dipahami dari sini Bapak Ibu? Clear semuanya? Ya. Kemudian Pak Edo, Bu Mulyani. Oke ya. Jadi kalau nantinya ya kita nggak tahu seperti apa probabilitas yang next, tapi yang jelas untuk pendek ya, temas ini ada potensi koreksi. Kalau masih kuat di atas moving average 20 masih bisa hold kalau sudah punya. Kalau belum punya tunggu dulu moving average 5 dan 10 dan 50. 3 ini, 5, 10, 50. Oke, sambil menunggu momentumnya ya, terutama momentum pendek maupun panjang
Bisa salah satu dia udah oversold atau belum. Oke. Ada yang mau request lagi? Mungkin Tanya dulu Pak. boleh. Itu kalau misalnya dia ada Ini? Ini? Hmm. Nyulut, tapi ya betul nyulut, tapi ada tapinya Bu ya. Nah, menariknya dia closing dia bisa balik lagi Bu. Nah di situ yang banyak konfirmasi itu di closing. Bisa pahami ya. Di sini mungkin market panic selling ya. Mungkin kelihatannya pas indeks merah kelihatannya. Seingat saya ini merah indeksnya. Ya mungkin nanti bisa dicek ya Bapak Ibu. Di tanggal 9 itu seingat saya merah memang. Jadi panic selling ternyata closingnya juga di atas kembali. Kalau di sini takut ya, kan ya manusiawi ya, kita takut dia buat nyulo bukan hanya dari candle sebelumnya tapi dari swing sebelumnya ya. Swing sebelumnya di sini. Ya, horizontal biru ini dia break ya. Break tapi bisa kembali lagi. Better kita tunggu aja dia breakout karena di sini dia sideways. Sebenarnya dia sideways di area ini. Nah, jelas ya. Kalau masih ragu-ragu di area ini, yang candle hijau ini, breakout dari sini, closing otomatis harus di atas ya. Jangan lupa, breakout itu closing harus di atas plus volume. Nah, ini mulai menarik. Seperti itu. Sebenarnya di sini ketika udah kembali lagi di atas moving average atau ada shadow di bawah, moving average 5 dan 10 ini terjadi golden cross. Sebenarnya di sini udah mulai oke ya, cicil. Jangan lot besar dulu. Jadi beli itu bukan ketika turun ya. Terlalu resiko ketika kita belum benar-benar memahami bagaimana buy on weakness-nya atau spekulatif buy-nya. Better ketika udah mulai balik di atas moving average 5, nah itu yang harus kita mulai perhatikan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ini request terakhir ya untuk kita bisa buat latihan bersama. Ada BRMS. Oke, BRMS ini berkaitan dengan komoditas ya. Kalau saya tidak salah berkaitan dengan komoditas. Belakangan komoditas lagi hot banget ya gara-gara perang Rusia Ukraina. Harga komoditasnya sangat luar biasa, tajam kenaikannya. Seperti nikel itu juga luar biasa. Oke, BRMS. Nah, kalau sudah punya sahamnya bagaimana? Perhatikan titik tertinggi ya. High di sini 185, closing 181 berarti sudah mulai muncul sinyal pullback. Itu dulu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Clear ya dari situ ya. Oke, kita buat resisten. Nah, supaya Bapak Ibu nantinya lebih terbiasa ya. Kalau sedang analisa sendiri. Area resisten seperti ini. Kenapa saya lihat di sini ada sering area-area yang diuji ya. Berarti memang sulit untuk ditembus area ini. Oke, clear? Kalau seperti ini jangan lihat support dulu ya. Nah, ini masih potensi untuk up karena volume juga masih oke meskipun ada sinyal pullback. Oke. Resisten, kemudian support. Nah, setelah resisten kita buat supportnya di berapa? Kalau kita buat area support di sini, ini terlalu jauh. Betul Bapak Ibu? Ya, ini terlalu jauh. Nah, mana yang menjadi acuan kita? Nah, ini bisa cek ada moving average 10 warna biru untuk hari ini di 177. Ya. Ini menjadi supportnya.
Nah, di sini terlihat juga ternyata area ini, nah, kita bisa lihat di sini juga sering dites ternyata ya. 176, 177. Oke, ini menjadi support terdekatnya. Ya, kalau sudah punya barang dari bawah, kalau masih apa istilahnya memaksakan untuk hold, level 176, 177 itu harus benar-benar dipertimbangkan untuk mulai jualan. Paham dari sini? Jelas ya? Karena ini udah moving average 10. Di sini terlihat ada dead cross moving average 5 dan 20. Hari ini 168 moving average 5, 171 moving average 20. Berarti udah dead cross ya. Apakah ada peluang naik? Nah, kita karena ini trend following simbol moving average ini ya kita lihat berikutnya. Oke. Setelah kita lihat dari overlay yang sama, candle masih oke lah ya, karena bodinya ini cukup lebar ya, cukup besar dan volumenya oke. Sekarang momentum nih, kita lihat. Momentum pendek dan panjang masih oke ya. Nah, ini oke-nya dari mana? Selain dia masih bullish momentumnya, belum benar-benar masuk pada area jenuh beli. Jadi masih ada peluang untuk up. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Jelas ya, clear ya? Nah, level yang harus benar-benar diawasi ketat nanti adalah high hari ini. 185 ini bisa di break atau tidak. Itu level pertama yang harus benar-benar diawasi sebelum ke level berikutnya. 190 sampai 198. Jelas ya? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Pak Edo? Bu Dian? Bu Mulyani? Clear ya? Jelas semuanya. Jadi saran dari saya pribadi, terutama analisa dulu yang overlay. Maksudnya overlay itu sama dengan candlestick ini lebih mudah nantinya. Kemudian baru beranjak di momentum atau indikator yang ada di bawah sini. Oke, pelan-pelan analisanya ya. Di sini seperti apa kondisinya, candle, moving average, support resistance yang bisa dibilang klasik ya. Kalau swing high, swing low ini, kemudian momentumnya masih mendukung atau tidak. Masih bullish atau sudah mulai masuk jenuh beli. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Nah, kalau beli, nah ini yang perlu kita apa ya? Pertimbangkan ya Bu ya, Bu Dian. Yang perlu kita pertimbangkan adalah risk reward-nya. 185 atau 186 baru masuk ya. Terdekat di sini ada 190. Nah, tinggal kita mau menerima enggak ya dengan spread 4 rupiah ini. Nah, 4 rupiah ini belum untuk fee ya, jangan lupa Bapak Ibu. Fee-nya dihitung ya. Kalau beli 186 dengan harga 186 ini kurang lebih 1-2 rupiah mungkin ya untuk bayar fee transaksi. Jadi tinggal 3 rupiah. Oke. Nah, yang namanya market ini tidak bisa fix ya. Fix dalam artian pasti akan masuk ke area resisten ini. Yang ada adalah probabilitas, possibility-nya bagaimana. Memang ada possibility atau probabilitas menguji ke area resisten. Tapi tidak harus, tidak wajib masuk ke atau menguji ke area tersebut. Bisa jadi 189 kemudian dia pullback. Bisa jadi. Atau ya mungkin yang sering lupa pasang jual gitu ya. Udah dapat, lupa pasang jualnya, ketika naik masuk ke area resisten di atas ini, katakanlah 190 sampai 198,
tertinggi 195 gitu ya, seumpama. Ini hanya sebentar aja. Sebentar naik, kemudian langsung drop lagi. Banyak yang seperti itu, kemudian lupa pasang. Berikutnya ternyata yang muncul sinyal pullback atau bahkan sinyal profit taking. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu ketika udah dapat barang, langsung diantrikan aja. Jangan menunggu. Jangan menunggu harga itu masih terlihat bergerak naik atau tidak, kan gitu ya. Jadi memang trade plan itu sebisa mungkin dibuat sebelum entry ke market. Maksudnya adalah sebelum beli sahamnya. Ya, bisa dipahami ya semuanya. Jadi katakanlah saya buat trade plan 186 masuk, saya jual 192 deh, cukup. Langsung dapat, langsung pasang 192. Perkara nanti dia naik lagi, udah bukan urusan kita. Jadi rezeki kita cukup di 192. Itu aja. Betul. Daripada nanti gini, Bapak Ibu, karena dalam trading itu sebenarnya musuh terbesarnya bukan market, tapi diri kita sendiri. Dalam artian tadi berhubungan dengan rasa syukur tadi. Seperti itu. Jadi setiap profit yang diperoleh harus kita syukuri, gitu aja. Nanti ada lagi mungkin ketika cut loss pun juga akan bersyukur ya. Oh, bersyukur saya cut loss, ternyata harga sahamnya jauh lebih turun lagi, seperti itu. Oke. Ada lagi nih, yang terakhir ada WH. Nah, WH di sini masih candle yang sangat-sangat optimis, seperti itu ya, candlenya. Tapi dari tren Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau tren turun, yang harus ditanamkan dalam mindset kita, jangan berharap dia pantulan tinggi terlebih dahulu. Karena ini udah bisa dibilang strong ya, back pendek, mediumnya. Arahnya ke 4 garis ini masih arah bawah semua. Jelas ya dari sini. Kalau bisa dengan saham-saham yang saham gorengan seperti ini, up, dijual dulu ya ketika terlihat mulai sinyal-sinyal pullback ya. Itu daripada nanti Bapak Ibu nyangkut. Oke. Yang pertama kita lihat dulu arahnya atau trennya. Gambaran besar di sini downtrend. Oke, kemudian kita lihat dengan candlestick seperti ini ada resisten ini ya. Ini bisa kita jadikan resisten karena ini adalah support yang di breakdown. Kita tetapkan di sini. Sebelum ke sini ternyata di sini udah sering dicoba atau dites ya. Nih. Atau turun dikit ya, diskon lah. Yang terlalu tinggi. Nah, ini yang hijau ya. Close di hijau ini di 174 sampai dengan 180. Area berikutnya adalah 174, 180. Ternyata di sini ada moving average 20 atau middle Bollinger ya. Hari ini di 174 persis sama yang saya buat ini. Saya lihatnya di sini ya, bukan dari si moving average-nya. Oke. Ini resisten, berarti ada peluang menguji ke area ini. Sekali lagi ada potensi. Potensi itu tidak harus dipenuhi ya. Oke. Sudah support yang terdekat. Nih. Pakai yang area-area ini. Yang terdekat ya. Karena maunya secara umum nih. Ini ya. Sama yang di bawahnya. Di sini sama di sini. Ternyata di sini juga diuji. Sudah diuji ya. Jadi pahami ya. Oke, di sini udah mulai terlihat masih up.
moving average 20 area resisten di sini. Kita bergeser ke bawah, ada momentum, ada MACD. MACD masih oke nih, ada golden cross ya, golden cross. Fix golden cross karena di atas 0 ini kelihatannya. Nah, betul ya, golden cross ya, terkonfirmasi. Golden cross ini tidak selalu langsung naik yang signifikan Bapak Ibu ya. Ada proses, karena ini indikator lagging ya, trend following. Tidak langsung dia ada perubahan arah yang sangat signifikan kenaikan di hari itu, bukan. Tapi ada proses gitu. Oke, MACD oke, menarik ya. Momentum masih oke, bullish, betul bullish. Tapi ada catatan nih. Kita bisa lihat bersama di sini. Momentum pendek sudah mulai masuk di area jenuh beli. Bisa dipahami dari sini? Kalau sudah mulai masuk area jenuh beli bagaimana? Nah, ketika nanti mendekati di area resisten dan mulai sinyal pullback, yang harus kita lakukan adalah sell. Sebagian itu udah realistis, sell semuanya juga oke. Bisa dipahami semuanya dari penjelasan saya malam hari ini? Jelas semua ya? Tambah clear ya, Bu Pi. Kemudian Pak Edo dan Bu Mulyani. Mungkin yang sering ikut mungkin, ya, Bu Mulyani. Kalau misalnya kita udah punya di harga 175, itu lebih baik atau gimana ya? Wah ini, berarti belinya ketika turun di sini Bu, kelihatan. Atau telat jual ya. Waktu lalu kelihatannya direkomendasi kalau yang nggak salah ya. Agak telat dulu, telat jual kelihatannya. Nah, kalau punya 175 bagaimana? Perhatikan lagi nanti Bu ya. 174 ini resisten. Harga Bu Mulyani di atasnya. 175. Nah, bagaimana? Kalau pagi boleh pasang atas dulu deh. Ya jangan di 180. Ya, karena momentum pendek udah mulai kehabisan tenaga nih. Ya. Lebih realistis di kisaran di korting lah, di diskon 177 sampai 179 ya, atau 178 lah, 7778. Itu udah nutup fee-nya setidaknya. Pasang sebagian dulu. Kalau memang kok sayang ya saya nunggu lama cuman balik modal aja kan gitu ya. Pasang sebagian dulu, kalau memang sudah mulai muncul sinyal pullback harus direlakan untuk jual balik modal, itu aja. Bisa dipahami Bu Mulyani? Baik, Pak. Jelas ya semuanya? Bu Dian, udah jelas semuanya malam hari ini, Bu Upi, Pak Edo, Bu Mulyani? Oke. Kalau yang sering ikut pembahasan, terutama pembahasannya waktu lalu, saya yakin cepat nangkepnya ya apa yang saya informasikan seperti itu. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari tim Saham Gorengan pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Selamat malam dan selamat beristirahat.